A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tauhid dalam perspektif irfani, yaitu tahap-tahap tauhid dan sair suluk. Maksiat dan dosa akarnya kembali kepada kekurangan dan kefakiran, yakni maksiat dan dosa itu sendiri tidak membutuhkan mabda zati, tidak butuh pada sumber esensial. Karena itu maksiat dan dosa tidak memiliki sandaran kepada Tuhan yang Maha Suci dan tidak berakhir kepada Zat Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, perbuatan-perbuatan eksistensial atau wujudi baik dan sempurna merupakan kekhususan Zat Suci Hak Subhanahu wa taala dan terbatas hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang maha kaya dan maha sempurna. Karena itu setiap perbuatan baik yang muncul dari setiap pelaku mesti fana dalam perbuatan Tuhan, dan ini merupakan asas dari tauhid perbuatan. Dalam artian tauhid perbuatan, yakni seseorang mencapai kedudukan di mana dia memandang seluruh perbuatan-perbuatan baik dari setiap pelaku semuanya fana dalam perbuatan Tuhan. Apabila seseorang mencapai kedudukan ini, maka dia akan mengizinkan dirinya berkata, seluruh alam berada di bawah naungan rububiyah Rabbul Alamin. Dirinya, perbuatannya, dan sifat-sifatnya semuanya merupakan kisah dan lukisan dari perbuatan dan sifat-sifat perbuatan Hak Subhanahu wa taala. Dia menyaksikan maujud-maujud lainnya beserta sifat dan perbuatan mereka juga seperti demikian. Oleh sebab itu, ketika dia melihat perbuatannya fana dalam perbuatan Tuhan dan menyaksikan perbuatan pelaku-pelaku lainnya juga fana dalam perbuatan Tuhan, niscaya dia tidak akan bersandar kepada dirinya dan kepada orang lain. Dia telah mencapai maqam di mana dia melepaskan segala bentuk sandaran sampai kepada dirinya sendiri dan melihat tidak ada sama sekali sandaran kecuali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah melepaskan dirinya dari kekurangan ini, yaitu bersandar kepada diri dan kepada yang lain selain Tuhan, dan mencapai tingkatan hanya bersandar kepada Hak Subhanahu wa taala. Ketika salik telah lewat dari tauhid perbuatan, yakni fananya seluruh perbuatan dalam perbuatan Tuhan, maka ia akan sampai pada tauhid sifat, yakni fananya sifat pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika dia belum sampai pada penyaksian sifatnya dan sifat-sifat maujud-maujud lainnya fana dalam sifat-sifat Tuhan, maka pada hakikatnya dia bukan seorang muwahhid, bukan seorang bertauhid hakiki.
Sebab jika Tuhan memiliki sifat-sifat sempurna dan sifat-sifat itu tidak terbatas, maka tidak ada tempat bagi sifat lainnya di samping sifat tak terbatas tersebut, kendati pun sifat itu terbatas. Jika Tuhan memiliki ilmu dan ilmu itu tidak terbatas, maka tidak bisa dikatakan lagi bahwa di samping ilmu tak terbatas Tuhan terdapat ilmu-ilmu maujud lainnya, kendati pun ilmu-ilmu itu adalah terbatas. Pemikiran yang memandang ilmu Tuhan tidak terbatas dan ilmu maujud-maujud lainnya terbatas, atau ilmu Tuhan berdiri sendiri dan ilmu maujud-maujud lainnya bil ghair, yaitu bergantung kepada yang lain, adalah suatu pemikiran yang tidak benar. Sebab jika terdapat suatu ilmu yang berhadapan dengan ilmu Tuhan, meskipun ia terbatas, pada hakikatnya ia telah membatasi ilmu Tuhan. Padahal jika suatu ilmu tidak terbatas, maka ia dengan sendirinya tidak menyisakan ruang sama sekali bagi keberadaan ilmu lainnya. Karena tidak terbatas, yakni tidak berakhir dan bertepi. Jika sesuatu tidak terbatas dan tidak berakhir, maka ia tidak mempunyai batas dan akhir, di mana kita dapat mengatakan bahwa ilmu Tuhan ini dan ilmu selainnya adalah ini. Karena ketika sifat Tuhan dilihat tidak terbatas, maka seluruh sifat-sifat mesti juga disaksikan fana dalam sifat-sifat Tuhan. Ini adalah fananya sifat-sifat dalam sifat-sifat Tuhan yang disebut tauhid sifat. Ketika seorang salik dalam tingkatan sifat telah muwahhid, di mana dia menyaksikan seluruh sifat-sifat fana dalam sifat-sifat hak subhanahu wa ta'ala, dia akan beranjak menuju tahap yang lebih tinggi, yakni tauhid zat. Dalam tahap ini dia telah mencapai batin alam dan batin agama, dan dari batin ini dia menyaksikan juga batin dan kedalaman lain, di mana tidak lain adalah fana zati, yakni dia menyaksikan tidak ada satupun zat yang berdiri sendiri dan tidak satupun eksistensi yang terpisah. Dia melihat serta menyaksikan seluruh zat dan eksistensi fana dalam zat dan eksistensi murni. Sebab jika eksistensi Tuhan adalah eksistensi yang tidak terbatas, maka niscaya tidak ada lagi asumsi bahwa terdapat eksistensi-eksistensi lain yang berhadapan dengan eksistensi tak terbatas tersebut. Apakah mereka itu terbatas ataukah tidak terbatas? Sebagaimana asumsi tidak terdapat dua eksistensi tidak terbatas adalah suatu asumsi yang tidak benar, adalah suatu asumsi yang batil, maka asumsi terdapat satu eksistensi tidak terbatas dan eksistensi lainnya terbatas juga adalah asumsi yang batil. Sebab sesuatu yang tidak terbatas niscaya ia tidak menyisakan lagi suatu kekosongan, di mana sesuatu lain yang terbatas mengisi kekosongan tersebut. Ketika itu dia menyaksikan seluruh eksistensi-eksistensi fana dalam eksistensi absolut hak subhanahu wa ta'ala, sebagaimana gambar-gambar cermin yang menampakkan dan memperlihatkan eksistensi pemilik zat.
Oleh karena itu seluruh alam adalah alamat dan ayat-ayat hak subhanahu wa ta'ala. Dan ketika nafs sampai pada kedudukan ini, maka tauhid zat telah menjadi bagiannya, yakni ia menyaksikan seluruh zat dan eksistensi fana dalam zat hak subhanahu wa ta'ala. Dan ini disebut dengan fana zati. Dan nafs yang sampai pada tahap ini telah sampai pada paling tingginya sair wilayah, perjalanan wilayah dan penyaksian. Sebab ia tidak melihat lagi dirinya dan yang lain. Ia hanya menyaksikan satu zat, dan itu hanya hak subhanahu wa ta'ala. Adapun fana zati itu sendiri tidaklah bermakna bahwa kehancuran dan kelenyapan entitas atau hakikat. Sebab kehancuran, ketiadaan dan kelenyapan adalah kekurangan, bukan kesempurnaan. Sementara paling tingginya tingkatan wilayah insani adalah fana zati. Dan ini adalah puncak kesempurnaan yang dapat diraih oleh seorang manusia dalam perjalanan suluknya kepada hak subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, fana zati, yakni ia tidak melihat suatu zat kecuali zat suci dan agung Tuhan. Ia tidak melihat dirinya, sifatnya dan perbuatannya, serta ia tidak melihat irfan dan kemurnian perjalanan suluknya, sebagaimana yang diisyaratkan Ibnu Sina tentang hal ini. Barang siapa menginginkan irfan untuk irfan, maka ia pada hakikatnya telah berpandangan adanya keberadaan dan tujuan yang kedua. Dan ini adalah suatu bentuk kesyirikan dalam perspektif irfan. Karena itu seorang pesuluk yang telah mencapai muwahhid dan tauhidnya telah sempurna, dia tidak hanya tidak melihat sesuatu yang lain, tetapi bahkan dia tidak melihat dirinya dan irfannya. Yang dia saksikan hanya ma'ruf, yang dikenal, yakni hak subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang lain. Inilah tahapan-tahapan perjalanan seorang salik yang mencapai tauhid perbuatan, tauhid sifat, dan tauhid zat. Sekian kita punya pembahasan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.